What's up, bro? Jama ribut, kita orang mau baben. Hari-hari yang kan ku jalani, kini semua kan terasa sunyi. Walau hampa pasti ku hadapi, tuh ku ucapkan selamat jalan. Selamat jalan teman, semoga kau tenang. Semua canda tawa bayangmu takkan pernah hilang. Dalam setiap langkah kau selalu ada. Sampai kini ku tak percaya kau telah tiada. Mungkin batu nisan pisahkan dunia kita, namun ambisimu kan ku jaga selalu membara. Gapailah doa yang selalu ku baca, menemani langkahmu menuju singgasana surga. Hari-hari yang kan ku jalani, kini semua kan terasa sunyi. Walau hampa pasti ku hadapi, tuh ku ucapkan selamat jalan. Yeay. What's up, bro? Akhirnya sekian 30 kali diulang kita berhasil, walaupun tidak terlalu memuaskan. Yo, apa kabar bosku? Baik. Ya, Baik, kembali. Bung Iswandi. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Iswandi dan partner saya Farlis Nikarima, bro. Apa kabar Zona Fans? Apa kabar penduduk YouTube? Peace up. Oke, di segmen kali ini kayaknya sudah banyak yang rindu dengan FM. Dengan konten kali ini ya, sudah rindu, sudah lama kita tidak menyapa Zona Fans lewat konten Zona FM. Zona FM. Tapi walaupun konten Zona FM tidak ada, tapi sudah di video 19 detik yang lagi viral itu. Jadi Pemersatu bangsa, video pemersatu bangsa. Walaupun kan FM belum jalan, tetap Ya. video 19 detik tetap lancar. Habis 19 detik, berapa detik? Ada lagi yang 30. Habis itu? Cuma yang masih pertanyaan ini belum ada yang 2 menit. Oh, belum ada 2 menit ini masih pertanyaan. 2 menit video lama. Oh, video lama 2 menit. Aduh, Anda kayaknya paham sekali masalah ini. Oke, kali ini kita mau bahas tentang apa ini? Kenapa tadi tiba-tiba kita menyanyikan satu lagu yang bertemakan sahabat? Iya, itu. Karena di segmen kali ini, FM kali ini kita akan membahas masalah friendship. Oke, tema Zona FM kali ini kita membahas friendship. Oh, kayaknya kita sudah beri pertanyaan di Instagram ya. Ya, sudah kita berikan semua. Sudah lama Sebenarnya. Sudah lama Jadi sebenarnya. mohon maaf mungkin untuk teman-teman yang sudah melemparkan pertanyaan di Instagram saya tentunya, karena mungkin kita juga ada berhalangan ya, ada sesuatu lah yang membuat kita tidak bisa membuat konten Zona FM ini. Membuat konten Zona FM. Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa membuat kembali. Ya, alhamdulillah berkat support dari subscriber juga. Iya, oke. Bagaimana kita langsung OTW ke pertanyaan pertama? Langsung saja kita ke pertanyaannya. Oke, silakan Bung Iswandi dibacakan pertanyaan pertamanya, bro. Ya, untuk pertanyaan yang pertama itu dari Risma Arintanu yang kemarin. Karisma. Ya. Yang Hai kemarin. Karisma, terima kasih sudah bertanya Karisma. Dia bertanya lagi masalah prinsip kan dia sudah bertanya. Di sini lagi dia bertanya. Kayaknya dia doyan sudah mulai hobi. Jadi hobi dia sudah bertanya. Ya, saya bacakan. Oke, siap. Prinsip itu apa sih? Prinsip itu mesti gimana? Dan kesamaan apa yang dimiliki orang-orang yang menjalani persahabatan? Oke, berarti kita jawab dari pertanyaan friendship itu apa? Friendship itu ya pertemanan dan persahabatan. Oh, itu sama. Kayak kan dia tanya di sini kesamaannya apa? Kesamaannya apa? Maksudnya kenapa kita bisa menjadi seorang teman? Pertama, teman bisa menjadi sama-sama ketika kita sama-sama tumbuh di satu lingkungan. Itu bisa menjadi teman dan sahabat. Kemudian atau teman kerja juga ada juga. Teman sekolah juga ada, atau teman yang kita temukan di tongkrongan ketika kita sefrekuensi. Ada Jadi juga, kita bisa nyambung.
Tapi ada teman tapi menikah. Itu film, Pak. Itu film. Film, Pak. Teman tapi menikah. Alhamdulillah ya. Cita-cita untuk menjadi teman tapi menikah juga tidak? Lebih bagusnya itu teman tapi baku bawah, tidak menikah. Tidak melibatkan perasaan. Tidak melibatkan perasaan. Anjay. Oke, terima kasih untuk siapa? Saudari siapa? Saudari Rizka Risma. Kakak Risma, terima kasih sudah bertanya. Oke, next question, Ma Bro. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Gengsul 88. Oh, Kak sering disapa Kak Sugeng ini. Oh, Kak Sugeng. Kak Sugeng, sahabat saya di Yogyakarta, Mamen. Halo Kak Sugeng. Apa kabar, Bro? Sehat selalu, semoga selalu dalam lindungannya pokoknya. Amin. Kasih sudah bertanya kali ini Kak Sugeng. Oke, bunyinya itu seperti ini. Kalau ada teman yang mulut ember, enaknya diisi air atau bagaimana? Dibunuh, Pak. Yang mulut ember itu kayaknya dikasih pica ember. Supaya tak tumpah. Aduh, ini yang lucu ini yang lucu. Saya punya teman perempuan beberapa teman perempuan yang betul-betul dia bergaul sama laki-laki dia. Oh, begitu. Ada teman-teman perempuan saya yang bergaul sama laki-laki, lebih sering nongkrongnya sama laki-laki. Saya tanya, kenapa sering sama laki-laki? Maksudnya malah saya nongkrong dengan perempuan. Oh, begitu. Karena banyak gosip dan lain-lain. Mending sama laki-laki, lebih banyak ketawa kita begitu. Tapi lucunya, ini yang lucunya ada di tongkrongan laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki, tapi dia sukanya nongkrong sama perempuan. Yang itu yang ember. Ember itu berbahaya. Dia tidak kayak gemulai, tidak, dia laki-laki tulen berarti. Laki-laki tulen dia, tapi gemar membicarakan gosip. Ceritakan snap-snapnya orang dengan perempuan. Jadi ini teman paling berbahaya ini. Dalam tongkrongan laki-laki paling berbahaya. Paling berbahaya. Dia berarti punya dua kepribadian dia. Bipolar. Bermuka dua memang dia. Di laki-laki dia tidak tumpah embernya, di perempuan dia pica embernya. Pica sekali, pica embernya. Jadi untuk Kak Sugeng, kalau ketemu teman seperti itu ya jaga jarak lah. Maksudnya teman itu dipilih-pilih juga. Kalau kita so tahu dia ember, minimal cari yang palo-palo lah. Ya aduh, kenapa palo-palo, bosku? Kan ember besar kan, palo-palo kecil. Gitu ya? Minimal begini, maksudnya kita tetap berteman dengan dia, tapi ya ada batasan-batasan yang kita harus tahu begitu. Karena sudah sifatnya seperti itu. Iya, betul. Kita yang harus menyesuaikan berarti. Jangan sampai kita kelewatan bicara-bicara. Ya, betul. Siap. Untuk Kak Sugeng, terima kasih untuk pertanyaannya Kak Sugeng. Sehat selalu, Ma Bro. Oke, sehat selalu Kak Sugeng yang jauh di sana. Ya. Kuat rantauannya, Kak. Selamat berjuang anak rantau, semangat. Semangat. Oke, kita ke next question dari K.A.Afifi. Afdolia Vivi kembali lagi. This is my sister. Sudah jadi sister dia lagi, Miss. Tidak ada Miss sudah, bosku. Alhamdulillah. Selalu aktif dalam Zona FM. Iya, Kak Vivi ini dia memang support system dari Zona FM kali ini. Setiap konten Zona FM dia selalu bertanya dari segmen 1, segmen 2 dan 3. Luar biasa sekali. Kita harus apresiasi. Kita applause dulu untuk Kak Afdolia Vivi. Terima kasih Kak Afdolia Vivi. Oke, saya bacakan saya langsung ini. Bunyinya. Bunyinya itu seperti ini. Apa bedanya friendship dengan friendship? Aduh. Awalnya ini memang friend, tapi bedanya itu di ship dan shit. Iya. Dia baru ditekankan sekali friendship. Kakak. Bullshit sekali bagi seorang Afdolia Vivi ini bullshit. Friendship itu bullshit. Jadi bagaimana menurut kalau saya tanya kembali. Memang yang teman itu ada? Tanya ke Afdolia Vivi. Tidak, tanya sama kau dong. Tanyakan saya. Menurut saya teman itu ada, cuma ya bullshit. Kadang juga bagaimana teman-teman itu kadang dia ada di saat kita ada juga. Maksudnya? Pas kita tidak ada, dia tidak ada. Begitu dia, teman. Saya tidak paham dengan pernyataan Anda. Teman itu maksudnya dia ada itu di saat kita ada senang, ada sesuatu yang kita miliki. Ya, begitu. Ada sesuatu yang untuk dibagi. Pas kita tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa untuk dibagi. Menghilang. Biar snap WhatsApp sudah hilang juga. Kita tidak tahu. Padahal kita lagi kosong-kosongnya kadang toh. Tapi ketika kita ada begitu, kayak dunia ini mendekat semua dan kita. Siap. Gitu.
Jadi kalau saya friendship itu sebenarnya ada. Yang buat friendship menjadi friendship itu ketika ada salah satu dari kita yang berteman itu tidak ada timbal baliknya dalam berteman. Betul. Itu saja. Friendship itu ada, tapi kapan ketika menjadi friendship ketika itu tidak mewujudkan timbal balik. Iya betul, tidak mengharapkan balas budi mungkin. Iya, itu. Kadang kan memang pertemanan itu kayak orang baku bantu gitu. Betul-betul ikhlas. Betul-betul ikhlas tanpa ada imbalan. Ya, tanpa ada rasa pamrih begitu. Ingin dipuji dan lain-lain. Oke, berarti terima kasih untuk Kak Afdolia Vivi ya yang telah bertanya yang kesekian kalinya. Berarti friendship itu contoh orang-orang kayak seperti tadi kita bilang itu kayak yang hanya tahu balas budi saja. Ya, maunya betul. budinya itu dibalas terus. Ya. Tidak tahu ketika kita susah apa dia tidak mau bantu. Itu friendship sekali. Tapi kalau dalam artian kalau memang Anda sejatinya teman, sebenarnya tidak perlu kita bilang kau balas budi dulu dengan perbuatan baikku yang kemarin. Tapi setidaknya kalau memang kau rasa kau teman, ya ketika kau susah saya bantu dan ketika saya susah kau bantu juga. Iya, tanpa harus minta. Ya, jangan pas saya susah kau lari, Pak. Tapi kadang maksudnya teman baik gitu. Ya kita bilang teman baik itu dia tahu ketika temannya itu susah. Langsung dia bantu tanpa kita kode-kode, tanpa ada kode-kode di situ. Kayaknya temanku sana ini, misalnya kita kan sering muncul di tongkrongan toh, ketika itu hilang tiba-tiba, kan itu biasa ada yang peduli, ada juga kayak ini pernah muncul dicari dan mungkin dia ada masalah kan, teman seperti itu, ada juga teman seperti itu dan di mana dia sekarang ini? Tumben tidak muncul di sini. Dan itu biasa ada orang, mungkin ada masalah. Dan ada teman hanya cuma mau tahu masalahnya saya tanpa membantu, tanpa solusi. Tanpa solusi. Baru itu diceritakan lagi dan orang lagi, kok tahu itu ya. Dia itu banyak masalahnya, Baya. Oke, kita ke next question. Dari siapa lagi pertanyaan selanjutnya ini? Tidak sanggup saya membacakan ini. Ini bunyinya ini sangat nyaring. Dari Safar Julianto, kembali lagi Kakak. owner kita, owner Jersey Shop, manusia dengan sejuta cerita. Sejuta cerita. Kamu kalau baku boden dia ini, diam saya kamu enak. Dia putar musik. Dia yang cerita pokoknya. Makanya dia ini takut sekali ketemu dengan kita. Kak Safar ini, kalau dia ketemu dibilang kalau bicara dengan kamu itu bukan cuma 1-2 jam. Sampai puasa ke puasa. Paling sebentar itu subuh ketemu subuh. Oh siap. Ya langsung saya bacakan saja. Oke, boleh. Siap. Ya bunyinya itu seperti ini. Sudah saya rasa berteman dengan Taufik Rahman selama 13 tahun. Kayak mau mati sarasa. Jangan kasih masuk di zona FM. Cuma bacurat saja saya ini. Kayaknya kerasannya. Keresahan. Julianto ini, dia ini langsung bilang orang mungkin. Disebut merek ya? Sebut merek. Kayaknya nama seorang Taufik Rahman ini tidak asing kayaknya di telinga saya ini. Tidak asing sekali ke Taufik Rahman ini. Anda kenal? Kenal baik saya. Kenal baik. Anda pernah dalam satu ruangan dengan dia? Pernah. Itu Masya Allah memang dia. Terus tidak bisa menjabarkan dengan kata-kata. Aduh, berarti ini salah satu dari zona fans ini curhat ini. Curhat masalah keresahan dengan Kak Taufik. Tapi Kak Taufik ini dibalik, maksudnya banyak keresahannya orang tentang dia. Dia ini sosok yang dermawan juga. Oh, dermawan ya. Apa yang dia bagi? Kesusahan. Susah. Deritanya mungkin tidak. Deritanya yang dia bagi. Aduh. Makanya Kak Taufik tanya lagi apa yang mau dibagi, jadi tinggal itu. Jadi untuk saudara Taufik ya kayaknya boleh silaturahmi kayaknya ke sama Kak Safar dulu ya. Mungkin ada yang perlu diluruskan kayaknya. Diluruskan supaya kan sama-sama tenang toh. Karena yang lebih penting dari segalanya ini adalah persahabatan dan silaturahmi itu. Walaupun memang kita sebagai friendship tetap silaturahmi jalan. Silaturahmi tetap. Oke, kita ke next question. Pertanyaannya Fithar Rahmalia _. Oke, bunyinya itu seperti ini. Bagaimana kalau teman gampang baperan? Mau diapakan itu? Hahaha. Teman yang baperan. Begini, pilihannya hanya ada 2. Kau masih baku teman yang dia atau kau tinggalkan jadi dia. Daripada kau sosok nyaman dengan dia, padahal kau punya keresahan dengan kebaperannya ini. Betul itu. Ditinggalkan, tapi kalau memang kau sayang dengan dia, kau betul-betul ya sudah berkawan lama dengan dia, ya saya rasa ya
saling mengerti lah. Iya, karena pertemanan itu maksudnya kalau kita tahu teman yang kita baperan, maksudnya berarti kita sudah tahu dia, kita sudah paham. Jadi kita bisa pilih bagaimana jokes secara saling canda-candanya kita mungkin. Iya, jangan sampai dia tersinggung. Kadang itu sih yang bikin dalam tongkrongan biasa kumpul-kumpul, kadang ada jokes yang candaan yang lebih personal, privacy begitu. Iya, yang lebih kayak sudah langsung menjudge orang gitu. Jadi kalau saya maksudnya Anda bergaul sesuka hati Anda, tapi tolong ada aturan-aturan dalam pergaulan begitu. Minimal dewasakan diri Anda dalam pergaulan begitu. Jangan sampai kau ingin menghadirkan sebuah tawa, tapi kau menyakiti hati seseorang begitu. Dalam tawamu itu. Ketawa di atas penderitaan orang lain. Iya, that's the point, my bro. Enak sekali. Jadi kita itu sebagai teman juga harus mengerti bagaimana membawa diri kita di pertemanan, jangan sampai buat orang kecewa. Kalau di teman-teman yang sefrekuensi, oke lah, kita silahkan kita mau jokes apa saja yang kita buang, tertawanya kita bisa lepas. Tapi terhadap teman-teman yang baper ini mungkin ya ada batasan-batasan yang bisa kita jaga lah. Tapi kan kalau maksudnya kita tuh kadang kita tahu juga teman kita yang baperan gitu. Jadi maksudnya tidak bisa juga kita salahkan dia. Iya. Tidak bisa juga kita salahkan karena dia baperan. Tapi bukan berarti juga kita bilang di sini bahwa orang yang baper itu betul. Tidak, bukan. Kita dari dua sisi selalu menilainya. Untuk yang teman-teman yang baperan juga ya, kalau memang Anda rasa Anda baperan ya jangan bergaul. Karena tongkrongan itu sifat cyberbullying itu di situ itu. Makanya kalau bisa pilih-pilih teman, jangan sampai kalau kau tahu kau baperan berarti kau harus baku bawa dengan orang yang tidak suka menyinggung, dan tidak suka bagara, begitu. Cari teman yang memang betul-betul diam-diam saja batu. Yang sefrekuensi dengan Anda. Kalau baperan ya, kalau kumpul-kumpul dengan teman yang bapegang HP terus. Berarti Anda kaum autis. Autisme. Oke, next question. Terima kasih Kak Vita. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya dari @JH Sarus. Jihan. Ini kayak lebih ke pernyataan ini kan. Oh, pernyataan lagi seorang Jihan ini. Seorang Jihan. Singkatnya begini. Ya. Rumit. Siap, respect. Singkatnya rumit. Satu kata tapi menggambarkan semua pertemanan di muka bumi ini. Padahal singkatnya begini, tapi rumit. Di balik kata rumit banyak permasalahan yang panjang yang belum terselesaikan dalam sebuah pertemanan. Iya, saking rumitnya itu. Dari yang ember, baperan, tadi semua, masya Allah. Itu menggambarkan rumit berarti itu. Menggambarkan kerumitan. Berarti kita sepakat dengan pernyataan dari saudari Jihan ini. Oke. Teman itu singkat memang, tapi rumit. Aduh. Terima kasih untuk kajian. Terima kasih untuk kajian. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Husnul HDY. Husnul Hidayah. Kak Husnul. Apa kabar? Apa kabar Kak Husnul? Bagaimana kabar di Malang? Sehat-sehat? Pertanyaannya itu begini. Bunyinya itu seperti ini. Teman yang histrionik enaknya diapain ya? Tanda tanya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus kalau saya ini. Pertama-tama yang saya ingin jelaskan apa itu histrionik itu. Histrionik itu adalah apa ya? Soalnya saya juga tahu apa ini histrionik ini. Histrionik itu ya, histrionik itu gangguan kepribadian sebenarnya. Oh, gangguan kepribadian. Kepribadian yang dramatis. Oh, iya. Emosional yang berlebihan. Yang dia selalu ingin menjadi pusat perhatian dalam tongkrongan. Seperti itu. Oh, teman-teman yang caper. Ibaratnya yang kita kenal dengan bahasa sekarang itu caper. Cari. Bahkan sifat-sifat histrionik ini dalam tingkat tertinggi, dalam level tertinggi dia bisa sampai melukai dirinya sendiri untuk mencari perhatian itu, untuk mendapatkan atensinya kita begitu. Supaya dia bisa kayak orang perhatikan. Ya, membuat maksudnya kejadian yang kayak maksudnya kejadian yang biasa saja gitu. Itu dia cerita sambil mendramatisir supaya orang antusias mendengarkan. Pokoknya teman-teman histrionik ini dari cara ia berpakaian. Dia menunjukkan mungkin dia berpakaiannya mencolok, yang ingin ditegur, ingin di ini. Tapi banyak sih orang gitu, banyak. Dan ada juga temanku mungkin dan rata-rata ini histrionik ini, kepribadian ini terjadi kepada pemudi
Anak-anak muda zaman sekarang khususnya lebih ke perempuan. Ke perempuan ya. Ke perempuan yang Iya paling sih. sering terjadi kepribadian ini terdapat pada perempuan, lebih mayoritasnya. Sedikit dari laki-laki memiliki kepribadian ini. Bukan berarti kita menjudge perempuan bahwa begitu, tapi memang faktanya mengatakan seperti itu. Kalau dari pertanyaan usul tadi bagaimana cara Enaknya diapakan itu? Oh, enaknya diapakan? Lu teman yang histrionik itu maksudnya dibagaimanakan dia? Teman histrionik itu seperti apa dia? Maksudnya kita bergaul dengan orang itu bagaimana? Cara pembawaannya kita ke orang itu seperti bagaimana? Oke, saya ada beberapa tips-tips untuk bagaimana menghadapi teman-teman yang histrionik ini. Coba berikan pernyataan yang aman untuk memberikan perhatian yang dibutuhkan tanpa memperhatikan secara spesifik pakaian mereka. Oh, berarti maksudnya ditegur secara halus. Ya maksudnya kayak begini, kayak kita ketemu kan, kemudian langsung komen seperti ini saja, kayak kamu terlihat baik hari ini. Oh iya. Dipuji dia berarti. Dipuji, jangan spesifik, jangan kayak sampai yang bajumu keren, kau beli di mana, kayak begitu. Maksudnya dia sudah memang berpakaian itu untuk di komen begitu. Tapi saya suka biasa begitu sih. Tapi kan banyak. Iya, maksudnya tapi banyak kan gejalanya. Maksudnya banyak orang seperti itu, cuma kadang tidak separah kayak sampai melukai diri mungkin supaya kemudian, tips berikutnya, biarkan mereka menjadi pusat perhatian dalam jangka waktu tertentu. Kalau saya biarkan saja mereka dalam waktu tertentu, kita berikan mereka ruang untuk memberikan makan ego mereka itu dengan ingin diperhatikan itu. Iya. Kalau saya. Oh, kasih biar saya dorong seperti itu. Kasih biar saya. Dengan yang paling penting juga, ya ini salah satunya, kurangi konflik ketika mereka ada di dekat kita atau mereka akan jatuh. Kurangi konflik, karena begini, orang-orang histrionik ini, histrionik ini orang-orang yang mentalnya itu mudah jatuh ketika dia dikritik. Berarti baperan juga dia. Termasuk baperan juga. Jangan sampai kita menghadirkan konflik ketika kita dekat dengan dia, memberikan pernyataan sensitif yang buat dia tersinggung. Itu. Berarti tegurnya itu harus memang jangan di depan umum. Ya, mungkin. Seperti itu. Maksudnya secara personal mungkin ya. Kemudian tips berikutnya, jangan terlibat dalam momen dramatis mereka. Oh iya, karena yang begitu suka drama itu biasa. Teman-teman begitu itu. Banyak teman-teman kampret. Jangan terjebak dalam momen dramatis mereka. Buatlah batasan yang tegas dengan mereka. Harus ada batasan dari itu, karena mereka terlalu mendramatisir yang kejadian biasa-biasa saja terlihat luar biasa karena dari cara mereka bercerita dan menambahkan efek-efek apalah. Saya suka sekali teman yang drama itu terlalu. Kemudian jangan ikut emosional, jangan terikut dengan alur cerita mereka, dan terakhir berhati-hatilah karena mereka suka membuat keputusan yang terburu-buru. Tapi jujur ini teman histrionik ini kalau saya pribadi ini masalah dalam sebuah lingkaran pertemanan kalau saya. Oh iya, betul. Apalagi pertemanan yang yang di dalam itu dapat ada laki-laki dan perempuannya. Iya. Ya, dramanya itu tambah. Dia mencari perhatian, kan rata-rata mereka kan perempuan, kemudian mencari perhatian ke lawan jenis, otomatis bisa menghadirkan konflik antar teman laki-lakinya begitu ya. Betul. Padahal dia cuma mencari perhatian itu, kadang teman laki-lakinya baper. Oh iya, betul. Baru teman laki-lakinya baper, melibatkan perasaan sudah. Akhirnya pertemanan tidak menjadi bagus. Diambil keputusan sudah terburu-buru. Iya. Dia terima sudah cintanya padahal cuma gara-gara baper. Untuk teman-teman yang saya rasa gejala-gejala yang ada itu di sifat histrionik, ya tolong berkacalah. Tidak semua, bukan cuma Anda yang punya masalah, bukan cuma Anda yang ingin diperhatikan. Kita juga teman-teman itu punya masalah pribadi masing-masing. Minimal dalam tongkrongan kita saling menghargai satu sama lain. Dengan kalau bisa kayak teman cerita tentang masalahnya, jangan ditinis dengan cerita lagi. Iya, bukan kan lebih enak teman itu kan baik-baik saja begitu. Memberikan saran solusi. Jangan sampai ada drama, ada konflik baru kita baik-baik ulang, baru menangis sama-sama lagi. Aduh, ya Allah. Nanti kisahnya kita terlalu mellow. Kayak pertemanan SD aja, Bung. Oke, terima kasih untuk adik Husnul. Terima kasih untuk Kak Husnul. Sehat-sehat terus deh di sana, semangat. Selamat berjuang anak rantau. Kayaknya pertanyaan kita ini, yang beli pertanyaan ini kebanyakan anak rantau memang. Anak rantau Mungkin keresahan di sana. Keresahan mereka dalam tongkrongan kayaknya ini, Bung Iswandi. Luar biasa sekali anak rantau ini. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir kayaknya ini. 2 orang tapi pertanyaan yang sama. Maksudnya sama sih. Oke, siap. Ya, pertanyaannya itu yang pertama itu dari @fatuh_rahman625. Oke, siap. 625. Apa artinya 625?
Bunyinya itu seperti ini. Bagaimana tindakan yang baik terhadap teman toksik, bercanda, berlebihan, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya itu dari Ed Arini Alfa Hasanah. How about a toxic friend? Toxic friend. Oh, ini bahasa Inggrisnya ini. Toxic. Artinya itu tadi mungkin di Kak Fatu _Rahman 625 ini. Kalau dari Kak Iswani sendiri, bagaimana dengan toxic friend itu? Apa yang dimaksud dari toxic friend? Definisinya seperti apa menurut Kak Toxic Iswani? friend ini pertemanan yang tidak sehat. Sampah. Tidak sehat. Terlalu banyak fake-nya. Terlalu banyak fake-nya. Kan toxic ini kan artinya ini racun. Racun itu tidak baik. Untuk tubuh tidak baik, apalagi untuk pertemanan. Aduh, sudah tidak. Setiap hubungan yang selalu memiliki racun maka akan berakhir tidak baik. Tidak baik. Ya. Ujung-ujungnya mati. Ya. Mati. Makanya kita sebagai teman, ya usahlah toksik lah. Saya mungkin ada penjelasan bagaimana tanda Anda berada dalam kondisi toxic friendship. Oke. Yang pertama itu tidak ada timbal balik, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya. Seperti balas budi tadi. Tidak ada timbal balik. Kayak misalnya jika Anda selalu mendengarkan mereka, berada di sisi untuk mereka, namun mereka justru bertindak sebaliknya. Begitu ya. Ente dalam tongkrongan itu selalu jadi pendengar. Pokoknya ada terus lah untuk dorang ketika ada masalah. Tapi pas ente ada masalah, tapi dorang tidak ada, berarti ketika dorang tidak ada muncul, berarti itu termasuk dalam toxic friend kalau saya. Toxic friend itu. Anda termasuk dalam itu. Berarti. Iya. Kemudian kedua, tanda Anda berada dalam sebuah hubungan pertemanan yang beracun atau toxic friend, yaitu mereka membuat Anda merasa tidak nyaman. Oh, begitu. Jadi penjelasannya di sini hanya karena Anda menghabiskan banyak waktu bersama mereka, tidak berarti Anda benar-benar dekat. Persahabatan dekat adalah tentang menjadi diri sendiri bersama, daripada hanya menghabiskan banyak waktu di ruangan yang sama. Oh, begitu. Oh, iya. Iya kan? Oh, iya, betul. Belum tentu kita sering bersama, sering nongkrong bersama, bahwasanya kita friendship. Oh, bukan berarti. Berarti ketika Anda berteman dan Anda menjadi diri orang lain, berarti itu sebuah toxic friend kalau saya. Sebuah toxic friend karena kita mengharapkan orang itu harus ikut kemauannya kita juga. Ya, kayak begitu kita menjadi diri orang lain lah. Diri orang tidak lain. Tidak nyaman begitu. Oke, misalnya kita berteman toh. Saya mengikuti perabdian kakak begitu. Intinya begini, persahabatan yang baik itu adalah tentang menjadi diri sendiri bersama. Oh, iya betul. Dibanding kita menjadi sama di ruangan yang sama. Gimana tadi? Daripada hanya menghabiskan banyak waktu di ruangan yang sama. Daripada menghabiskan waktu di ruangan yang sama, betul. Itu. Kita jadi diri sendiri begitu, tapi bersama itu baru best friend. Tumbuh bersama dengan keperbedaan kita masing-masing. Begitu. Dengan keperbedaan yang berbeda-beda. Maksudnya tidak bisa juga kita pukul rata orang sama semua. Kadang seperti tadi ada yang ember juga, ada yang baperan, itu berarti ada Anda ironik dalam toxic friend itu berarti. Oke, tadi sudah yang kedua ya. Berarti tanda-tanda Anda berada dalam sebuah hubungan toxic friend. Ini yang ketiga ini. Mereka memberi kritik tapi tak mau dikritik. Oh, begitu ya. Yang tidak mau menerima pendapat dia. Dia tidak suka musyawarah berarti. Ya, kayak begini, seseorang yang selalu mencoba memberitahu Anda bahwa Anda selalu salah ketika Anda meminta saran dan tidak memiliki empati, mungkin termasuk toxic people. Oh, begitu ya. Kayaknya dia selalu mengkritik dia. Ketika kita ada salah betul-betul dia judge, dia hakimi kita dan lain-lain. Kau salah begini. Tapi begitu dia salah kita kritik, dia tidak terima. Itu toxic friend itu. Baru dia bilang sudah kita yang baperan. Ya, padahal Rajal ini mau menang sendiri. Iya, Oke, 4 lagi. Mereka membuat Anda merasa kecil. Oh, dia kucilkan kita berarti. Dalam lingkaran itu kita terasa menjadi kecil dengan dorang. Gara-gara itu? Ya, dengan segala pembahasan kayak setiap kita begini loh. Kayak misalnya dalam tongkrongan kuliah, kita kuliah di sini, kita kuliah di sini. Kok kuliah di mana? Kok tidak kuliah? Astaga, bisa kok kuliah, coba giling. Kayak dalam kalau dalam umurnya kita kan kayak pertemanan yang sudah punya kerja dan kok kerja di mana? Kok kerja di mana? Astaga, kok di sini? Gajimu cuma begini. Dia teman itu langsung kayak sudah insecure menjadi sendiri. Menjadi kecil kita dalam lingkaran itu. Berarti itu bukan pertemanan yang sehat itu. Bukan pertemanan yang sehat ya. Kalau tapi memang kan kayak mungkin di fasenya kita sekarang ini seperti itu sudah mungkin pertemanan.
Kemudian yang kelima, kita lanjut yang kelima, mereka tidak pernah bertanggung jawab atas kesalahannya berarti. Ya, itu. Yang dia telah perbuat. Nah, yang dia telah perbuat. Dia tidak pernah bertanggung jawab atas masalahnya yang dia perbuat dalam tongkrongan itu misalnya. Oh, misalnya dia habis baku salah dan ini, tapi dia tidak mau minta maaf. Justru teman-temannya yang sibuk gara-gara menyelesaikan masalahnya ini. Gara-gara masalahnya dia tadi ini, yang teman-teman toksik ini. Iya, kayaknya mungkin itu banyak sih sebenarnya. Banyak. Berarti itu Anda sudah termasuk dalam toxic friend itu. Kayaknya. Kayak itu harus kita hindari hal-hal seperti itu mungkin Ya, harus dihindari itu. Oke, yang keenam membuat Anda selalu merasa bersalah. Oh, dia buat kita kayak kita salah padahal kayak dalam pertemanan misalnya kita mau nongkrong ini. Nongkrong. Mungkin kita lambat ini gara-gara ada satu permasalahan, entah itu bensin motor habis, bocor ban. Tapi ketika dalam tongkrongan justru kita tidak disambut begitu. Hanya kita disalahkan, kok ini buat kita nambah tunggu. Iyo. Lama apa? Ada juga biasa kayak pilih kita nongkrong di kafe ini saja. Sampai di sana, kau tadi yang pilih, kau bilang di sini bagus, padahal tidak. Setiap ada masalah, kita selalu menjadi orang yang salah begitu. Salah. Mereka mencari kambing hitam ketika kita punya masalah, tapi ketika kita punya prestasi bahagia dan lain-lain, mereka mencari orang yang berjasa. Saya yang berjasa atas karirmu dan lain-lain kesuksesanmu. Kampret lah kau. Ya, yang ketujuh, cemburu. Tapi dalam konteks pertemanan ini, dalam konteks pertemanan. Berarti cemburu sosial berarti. Sosial, ketika kita sukses, dia cemburu. Tapi ketika kita gagal, justru dia yang orang paling pertama senang. Itu kau, saya bilang jangan begini. Kayak begitu kan saya bilang, ada saya bilang sama Kak Iswan, baru-baru ada dua yang buat kita sakit dalam hidup. Pertama ketika kita gagal, kedua ketika kita melihat teman sukses. Iya, betul itu. Saya juga kadang seperti kalau saya lihat Tapi kalau cemburu ini sebenarnya manusiawi sih sebenarnya. Iya. Maksudnya itu kan sudah hukum sosial sudah itu. Kalau cemburu jatuh-jatuhnya iri itu salah, tapi kalau cemburu dijadikan sebagai motivasi hidup, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa itu. Dan yang terakhir, tanda-tanda Anda berada dalam toxic friend yang terakhir, yaitu persahabatan membuat Anda merasa lelah. Oh iya, kadang-kadang orang mikir kayak capek susah buku teman dan dia. Ya, betul. Capek susah baku bawa, capek susah nongkrong, kayak susah dapat apa-apa. Iya, maksudnya misalnya begini, saya misalnya saya mau nongkrong ini. Saya mau have fun ke tongkrongan, tapi ketika di tongkrongan saya tidak dapat have fun itu, berarti lebih baik saya tidak pergi begitu. Oh iya. Karena misalnya di tongkrongan itu beda-beda pembahasan. Iya. Nah, walaupun kita satu lingkaran dalam tongkrongan, tapi beda-beda pembahasan. Kemudian kayak orang itu acu tak acu begitu ya. Seolah kehadiranmu itu hanya sebatas cukup hadir secara fisik, tapi kok untuk mau ngobrol kok tidak dibutuhkan di situ. Dibutuhkan. Adamu itu kayak tidak ada. Iya. Gitu. Pokoknya intinya kalau Anda merasa persahabatan Anda ini membuat Anda lelah untuk mengerti mereka, untuk berkorban untuk mereka, sementara tidak ada feedback dari orang untuk kau, ya sudah berarti kau berada dalam toxic friend. Saya jujur dulu saya bangga sekali Kak Iswandi, bangga sekali kalau misalnya saya punya banyak teman. Saya punya banyak teman seiring berjalannya waktu dan bertambahnya umur. Justru saya rasa semakin banyak teman semakin sakit kepalaku. Iya oleh. Serius. Kayak contoh misalnya sampai nongkrong. Kendati anak tidak bahas snap. Supaya tidak dilihat teman yang lain yang tidak diajak. Tiba ajak ente. Tiba ajak. Maksudnya kita mau keluar kan sesuai kebutuhan, sesuai maunya kita. Iya. Karena tidak selamanya kita ada uang mau keluar ini. Itu tidak selamanya kita mau nongkrong juga. Tidak selamanya ketika kita bahas snap. Teman baru kau Iya. Teman sepotong. Iya, teman sepotong ini, kata-kata teman sepotong di dunia pertemanan ini saya tidak paham ini konteksnya seperti apa ini. Mungkin teman sepotong itu cuma sepotong badannya saya waktu teman. Bukan di situ Pak, tapi semakin kesini kayak misalnya saya juga semakin kesini semakin bertambahnya umur justru semakin tua. Bukan. Kalau itu pasti Pak Kio. Kalau itu pasti Anda ini jokes Anda. Semakin kesini semakin ya tidak mau lagi banyak teman. Justru 1-2 orang teman sudah cukup bagi saya begitu. Cukup. Saya juga begitu. Kayak yang sekarang ini saya lebih kayak mana teman yang sekarang ini mana teman yang betul-betul temanku gitu. Justru yang saya anggap teman sekarang itu yang bukan kayak dia nongkrong setiap hari sama saya, dia selalu ada sama saya, tapi ketika saya susah dia bantu saya. Ketika dia susah saya bantu dia. Itu pertemanan yang paling real dalam hidup dan saya punya teman seperti itu. Itu teman yang sudah kayak saudara. Jujur kayak saya dengan temanku yang kayak begitu, saya jarang kita nongkrong sama-sama, jarang kita saling baku hubungi, mau telepon apa, tanya kabar apa. Tapi ketika dia tahu saya ada masalah, dia orang paling pertama yang hubungi saya. Iya. Tapi kan ada juga orang ketika dia punya masalah dia tidak suka ditanya-tanya, dia suka ditanya apa masalahmu ini. Kadang biarkan dia bercerita sendiri. Kadang ada juga orang begitu.
kasih biarlah, tidak usah kau punya masalah apa ini langsung cerita begini. Dia kadang butuh waktu juga untuk cerita itu dan pastinya dia akan cerita. Kita tidak usah memaksakan dia dan temannya kita untuk bercerita tentang masalahnya. Karena mungkin menurut dia kita itu bukan temannya, mungkin bukan teman baiknya. Bukan teman baiknya. Walaupun kita merasa kau itu teman baikku sekali, tapi menurut dia itu saya itu bukan teman baiknya, kan seperti itu kadang ada orang. Kadang teman baik itu kalau saya definisikan seperti ini. Teman baik itu bukan berarti dia yang sering nongkrong dengan kita, tapi dia yang sering komunikasi dengan kita. Iya sih. Tahu progresnya kita seperti apa. Intinya seperti itu. Kita sekarang di mana, apa kesibukannya kita, itu luar biasa. Teman-teman yang masih komunikasi masih ada. Walaupun kita ya tidak satu kota, jaraknya jauh, tapi saling mengabari satu sama lain begitu. Kayaknya kalau teman baik itu banyak. Cuma yang teman yang peduli itu yang kurang. Yang peduli. Makanya saya selalu bilang, orang yang sayang, orang yang cinta dengan kita itu banyak. Tapi sedikit orang yang peduli dan menghargai kita. Iya, kurang sekali itu. Kadang orang cuma mau tahu masalahnya kita saja. Ya. Tapi tidak ada orang mau peduli tentang masalahnya kita. Ya, orang tidak mau bantu. Dia, bermasalah kok. Ini bermasalah terus Mereka cuma mau jadi pendengar yang baik saja. Cuma mau didengar, kamu ini begini. Padahal kita itu kan maunya saran lah. Tapi pada hakikatnya yang saya bilang tadi, kembali lagi memang kita hidup sendiri memang. Iya, betul itu. Tidak ada teman bagi saya, kalau saya pribadi. Tapi memang masalah pertemanan ini parah sekali. Sampai-sampai kayak teman yang histrionik tadi, sampai melukai dirinya. Kalau saya dalam pertemanan, kalau kita bicara konteks laki-lakinya dua saja yang buat rusak pertemanan itu. Pertama perempuan. Kedua, kalau perempuan berarti laki-laki yang merusak pertemanan. Yang kedua itu yang paling fatal dari segala sesuatunya, uang. Iya, betul itu, uang. Pinjam uang. Mohon cepat dikembalikan. Aduh, kayaknya saya juga satu. Yang pinjam uang, maksudnya uang dalam artian tidak jawab cuma untuk pinjam uang. Maksudnya ada kayak masalah-masalah bisnis dan lain-lain. Kadang ada komunikasi, ada pembicaraan sebelumnya, tiba-tiba dia hilang, entah kemana. Kita sepakat ini untuk misalnya kerjasama dengan pembagian hasil yang seperti ini begitu. Tapi pada akhirnya ketika income-nya sudah ada untuk kita, justru persenannya itu tidak rata. Ini yang buat di situ sudah mulai ada kayak saya kerjaku lebih dari kau. Jadi saya harus dapat 70, kau cuma 30 kayak begitu. Makanya kalau saya pribadi juga hindari bisnis-bisnis yang menggunakan kerjasama dengan orang-orang terdekat. Iya. Karena ketika punya masalah dalam kinerja dan lain-lain pasti Anda segan untuk memecat, mengeluarkan dan lain-lain. Pertemanan hancur, bisnis gulung tikar, pertemanan hancur. Makanya saya selalu ketika ada teman-teman dekat saya yang mengajak untuk bisnis, saya menolak dengan tegas, langsung menolak karena ada yang lebih berharga dari uang. Pertemanannya kita, silaturahminya kita yang paling berharga. Saya kayaknya masalah bisnis itu barusan ini juga kerjasama dan teman. Cuma baru gagal 1 kali. Kayaknya belum Tapi kalau sudah gagal berapa kali mungkin baru sadar. Mungkin sekarang saya belum terlalu sadar untuk kayak. Tapi alhamdulillah hubungannya kita baik. Ya tetap silaturahmi baik. Karena saya bisa jaga sekali silaturahmi itu. Silaturahmi yang penting minimal ketika ketemu itu kita bisa say hello, say hi. Cuma memang dalam pertemanan seperti ini pasti kayak tingkat kepercayaan itu sudah mulai berkurang. Tingkat kepercayaan memang sudah mulai berkurang, tapi setidaknya silaturahmi yang kita tetap dijaga begitu. Kita bangun berapa tahun ini tetap berjalan. Bertemannya tetap, tapi akrabnya mungkin sudah agak berkurang. Iya, sudah berkurang. Karena faktor-faktor tadi itu. Maksudnya kalau kau teman datanglah ke rumah. Iya. Nanti kita bicara sama-sama. Kalau ada masalahmu Tapi kalau untuk Kak Iswandi sendiri bagaimana? Friend is shit. Kayaknya menurut saya itu betul juga. Ada betulnya juga friend is shit. Shit sekali. Bullshit. Cuma kadang ada memang teman-teman dekat dari berapa banyak teman itu. Teman yang grow up-nya kita sama-sama dari kecil mungkin dari kecil sampai besar masih baku bawa itu ada itu seperti itu. Saya juga ada seperti teman-teman seperti itu, dan itu memang kayak walaupun mereka kayak tidak membantu secara fisik atau secara nominal, cuma care-nya ada, pedulinya itu luar biasa sekali. Ketika kita satu kali, bosku, bisa kau bantu saya dulu ini? Aku bilang, oh iya, malahan saya itu orangnya kalau ada orang minta tolong dan saya paling enak sama menolak untuk, bisa tolong kau. Oh begitu. Paling tidak bisa menolak karena saya tahu bagaimana rasanya ketika kita minta tolong dan kita dikecewakan.
dan dia tidak bisa bantu kita. Setahu sekali rasanya seperti itu. Berarti dalam artian kita menolong bukan karena berharap untuk balas budi. Balas budi tidak. Tapi menolong memang kita tahu bagaimana susahnya ketika kita minta tolong tidak ada yang menolong. Itu. Makanya saya setiap kayak ada orang mau minta tolong ini, minta tolong itu, sebisa mungkin saya bantu, biarpun saya yang susah. Betul. Kalau itu Anda juga bodoh berarti. Anda membantu tapi Anda jadi korban, Pak. Saya tidak apa-apa seperti itu. Yang penting silaturahminya kita masih berjalan. Asik. Ada drama yang terjadi dalam sebuah pertemanan Iswandi. Yang penting silaturahminya kita jalan. Tidak kau blokir nomorku. Masih saya lihat snapmu. Tidak kau privat snapmu dari saya. Tidak snapmu dari saya. Kita masih berteman. Dan saya masuk close friendmu. Yang snap hijau itu. Kadang memang seperti itu. Makin banyak teman, makin banyak masalah kan. Ada yang bilang seperti itu. Tapi kalau saya definisi makin banyak teman, makin banyak relasi. Iya, relasi. Kadang relasinya juga kayaknya tidak membangun relasinya, merugikan. Sesimpel ini kalau saya tidak apa-apa perbanyak teman, tapi berteman jangan terlalu fanatik. Betul. Iya, jangan terlalu fanatik dan teman. Maksudnya terlalu kita kayak full percaya ke dia itu ya. Full percaya. Kemudian santai saja ketika dia pergi, biasa saja ketika dia datang kembali, ya kita welcome. Karena begitu memang siklus kehidupan. Selalu ada orang yang pergi dan datang. Karena pada hakikatnya kita memang akan sendiri hidup begitu. Dan jangan kita tolak orang untuk datang. Ya, jangan tolak orang untuk datang. Jangan tahan orang untuk pergi. Begitu. Biarkan mereka mau pergi. Ya. Yang penting kalau mau balik ulang, itu sudah rumit. Kata-katanya siapa itu, bro? Kata-katanya Imam Sutejo. Oh, Sutejo. Pergi dan pamit Pergi yang pamit atau balik yang rumit? Kembali yang rumit. Mending tidak usah sama sekali. Mending kita bertahan. Oke, kalau dari Iswandi, apa kira-kira intisari yang bisa kita ambil dari konten kali ini dan judul friendship? Untuk intisari yang kita ambil di konten hari ini itu sebenarnya bagi saya itu singkat saja, simple. Kita berteman itu jangan kita pukul rata semua orang. Ya. Jangan kita pukul rata, jangan kita samakan orang. Jangan kita samakan ke diri kita sendiri. Ya, kita paksa orang untuk berpikir seperti kita. Berpikir sama seperti kita. Padahal semua orang itu kan beda-beda toh. Kalau memang misalnya kita yang peduli, berarti syukuri kita termasuk orang yang peduli dalam tongkrongan ini begitu. Jangan memaksakan teman-teman kita untuk peduli begitu. Peduli. Karena kita tidak bisa paksakan orang untuk menjadi baik. Ya, betul. Sepakat, sangat sepakat. Dan kita kayak yang tadi seperti yang kakak bilang tadi itu toh, seperti kita tumbuh bersama, berkembang bersama, dan tahu bersama kayak begitu, dan tua bersama, sama-sama semua. Bukan kayak kau memaksakan saya harus jadi seperti kau jadi seperti saya, tapi kita tumbuh dengan jadi diri sendiri, tapi bersama. Bersama. Itu baru yang namanya the real friendship. The real friendship, not fake. Dan jangan mengharapkan bantuan dari orang lain. Ya. Ketika kau susah, karena minimal kita berdikari lah. Kalau saya itu kaki sendiri. Kalau saya itu kalau kerja itu biar yang penting bisa lakukan sendiri. Selagi masih bisa kita lakukan sendiri, do it, man. Kenapa harus minta bantuan orang lain toh? Kalaupun kita perlu bantuan nantinya ya paling ya mungkin hubungi mereka yang kita rasa bisa membantu begitu. Betul itu. Jangan hubungi mereka yang baku hitung. Masalahnya begini, kayak teman itu kadang kita susah ini. Kita minta tolong. Ya. Bosku, bisa kau tolong saya begini. Bisa tolong kau. Nah, yaudah. Itu abis itu dia cerita dan teman yang lain itu. Iya, betul. Tadi Iswandi harus minta tolong dan saya lagi masalahnya mungkin tuh. Gitu. Dengan kalau saya juga untuk kamu yang ingin berteman dengan siapapun, ya tolong kalau berteman niatkan untuk berteman, bukan untuk memanfaatkan apa yang ada sama teman begitu. Iya betul. Kemudian ya kau tinggalkan ketika semua sudah kau dapat. Betul itu. Maksudnya sama-sama lah. Jangan mau isi dalam botol. Ya betul. Maksudnya berteman itu saya baik kau baik sudah. Ya itu sudah fix. Tak usah lagi. Kalau saya baik kau baik, saya jahat kau jahat, sudah begitu saja. Sesimpel itu sama teman. Intinya juga kalau saya intisari yang bisa diambil dari prinsip ini, intinya sebelum Anda berbagi kebahagiaan dengan orang lain, minimal Anda fokus kebahagiaan dirimu sendiri dulu. Betul. Intinya love yourself dulu. Love yourself baru cintai orang yang ada di sekitarmu yang mencintaimu begitu. Betul itu, betul. Agar ya bahagia kita terbagi kepada orang-orang yang tepat. Kadang orang kan dia peduli dirinya. Ya, betul. Kayak ada temanku dia bilang bahagianya itu di tongkrongannya. Makanya dia berikan semua apa-apanya itu di tongkrongan.
Tapi pada akhirnya pada akhirnya kan begini, kita tidak selamanya di tongkrongan. Iya, betul. Kita maksudnya walaupun kita sebagai manusia yang makhluk sosial toh, memang tiap hari kita ketemu dengan orang yang berbeda-beda, dengan teman yang berbeda-beda. Tapi pada satu titik kita harus masih punya tempat untuk pulang dan kita sendiri gitu. Kita punya time untuk diri kita sendiri begitu. Kita perlu itu sebenarnya. Perlu itu. Memang walaupun memang kebahagiaanmu itu di tongkronganmu, tapi tidak semestinya semua itu kau korbankan semuanya. Semuanya. Makanya saya bilang tadi jangan terlalu fanatik dalam berteman. Ketika kau sudah pulang, kau sendiri. Karena sesuatu yang dilakukan secara berlebihan, maka saya jamin itu pasti akan mengecewakan di akhir. Mengecewakan. Ekspektasi nanti tidak sesuai realita. Tidak sesuai realita. Maksudnya ujung-ujungnya jadi toksik juga. Terlalu berlebihan. Sama kayak kita minum obat toh. Obat itu menyehatkan memang, tapi kalau dosisnya tinggi itu menjadi racun bagi kita sendiri. Oke, bagaimana? Sampai di sini saja. Sudah kita berbicara panjang lebar kayaknya kali ini. Karena memang keresahan pertemanan ini sangat luar biasa sekali. Luar biasa, saya pun resah dengan pertemananku sebenarnya. Saya juga. Makanya saya lebih suka itu sekarang itu menyendiri. Saya di samping menyendiri juga saya mencari teman-teman yang sefrekuensi begitu. Yang saya bergaul dengan dia, berteman dengan dia, saya selalu menjadi diri saya sendiri begitu. Makanya jatuh itu ada 3 tipe. Ada teman, sahabat, dan saudara. Saudara tak sedara. Kan ada orang bilang seperti itu. Kan saudara juga tidak perlu kita harus satu darah. Begitu. Dari care-nya, pedulinya. Kan teman itu paling ketemu sama-sama. Oh, kenal dia, saya kenal dia. Temanku. Oke. Atau temannya temanku, kadang begitu betul. Baru masuk ke sahabat. Di sahabat itu paling kita filter di situ tuh. Kita lihat siapa yang gugur. Ini sahabatku ini. Dari sahabat naik satu level lagi ke saudara. Ini sudah yang betul-betul my bro ini. Sehidup semati kita, mamen. Perjuangannya kita baku tahu kita ini. Baku tahu luar dalam sudah. Baku tahu luar dalam pokoknya. Tapi tidak dengan isi celana dalam, bosku. Tidak. Kalau itu masalah pribadi lagi itu. Itu semua tidak harus dibahas. Oke, kayaknya kita segmen kali ini kita sudahi kayaknya segmen kali ini. Ya. Tak terasa waktu begitu panjang. Bicaranya kita yang panjang. Karena memang keresahan, maksudnya dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu memang mewakili semua keresahan yang ada dalam dunia pertemanan. Memang pertemanan itu hal yang paling enak dibahas. Dan yang paling rumit. Dan yang paling banyak bullshitnya. Paling banyak sekali. Makanya kayak yang dibilang kajian tadi itu, dia bilang singkatnya begini, rumit. Menjelaskan semuanya. Kan teman itu beragam. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan kali ini. Semuanya banyak tadi pertanyaannya orang itu. Ya, mungkin nanti susah filter semua. Zona FM berikutnya ya silakan yang untuk bertanya nanti, atau mungkin ada usulan-usulan untuk tema Zona FM berikutnya. Karena insya Allah kita Zona FM ini sudah mulai rutin kembali lagi karena ya sudah alatnya sudah lengkap lah. Sudah lengkap lah untuk melakukan Zona FM. Kalau memang ini video tembus 1 juta. Iya, 1 juta viewers. 1 juta viewers. Kita akan giveaway. Sebelumnya mau terima kasih dulu saya ini. Ya. Kepada subscriber kita sudah sampai 500 lebih. Luar biasa sekali. Luar biasa. Zona Fans ini sangat antusias juga ini. Walaupun support dari teman-teman. Support, terima kasih banyak kepada teman-teman. Untuk orang-orang terdekat kita yang sering share video-video kita. Terima kasih. Tanpa harus kita minta. Untuk sekarang mungkin kita belum bisa balas apa-apa begitu. Belum, insya Allah. Hanya ucapan terima kasih lah. Terima kasih. Karena kami tahu kalian peduli dan kita. Dan insya Allah kita peduli dan kalian. Dengan menghadirkan konten-konten yang menarik lagi ke depannya. Menarik lagi, menghibur. Oke, sampai jangan sini lupa like, komen, dan subscribe channel Zona Merah TV. Karena Zona Merah TV itu channel pemersatu bangsa. Umat bosku. Umat aja ya. Umat. Kalau pemersatu bangsa 19 detik. Ini pemersatu umat. Oke, siap. Sekian dari kami. Selamat tinggal Zona Fans. Selamat tinggal penduduk YouTube. Peace out. Yeay.